Halo Sobat Energi, saya si Paten, panitia tender dari Subholding Upstream Pertamina. Yuk kita pelajari proses pengadaan barang dan jasa secara ringkas dan mudah dimengerti. Prinsip dasar pengadaan kami antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Inilah fondasi dari pengadaan yang bersih dan profesional. Acuan proses tender tergantung pada entitas pelaksana tender. Entitas K3S Cost Recovery mengacu pada PTK 007 dari SKK Migas. Entitas non-K3S Cost Recovery yaitu K3S Gross Split dan non-K3S mengacu pada Pedoman A7 001 dari PHE. 3 tahapan utama pengadaan. 1. Perencanaan kebutuhan, strategi kontrak, dan strategi pengadaan. 2. Pemilihan penyedia melalui metode swaklola, pembelian langsung, dan tender. 3. Pelaksanaan dan pengendalian kontrak secara profesional. Informasi tender, silakan akses e-menu procurement di website PHE atau platform CIVD. Syarat mendaftar, calon penyedia barang atau jasa harus memiliki SPDA yang masih berlaku atau SKT Pertamina atau perusahaan sebagaimana pedoman pengadaan terkait. Pekerjaan dengan tingkat risiko sedang dan tinggi harus memiliki sertifikat CSMS yang masih berlaku. Penjelasan lengkap SPDA dan CSMS akan disampaikan dalam video terpisah. Pada PTK 007, pengadaan dimulai dengan prakualifikasi yang diumumkan di CIVD atau mengundang penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat. Tender terbuka pada A7001 didahului dengan penilaian kualifikasi dan dilanjutkan undangan pengambilan dokumen tender untuk yang lulus kualifikasi. Barang diklasifikasikan menjadi barang wajib, non-wajib, dan non-APDN. Untuk komoditas jasa, diatur sesuai Permen ESDM nomor 15 tahun 2013 atau perubahannya. Jenis komoditas mempengaruhi persyaratan dalam proses tender. Dokumen tender terdiri dari undangan tender dan IPT. IPT menyatakan 1. Tata cara penyampaian dokumen penawaran. 2. Persyaratan, kriteria, metode, batasan, dan tata cara evaluasi. 3. Ketentuan jaminan penawaran dan pelaksanaan. 4. Konsep kontrak. Peserta tender wajib memahami isi dokumen tender sebelum menyiapkan dan menyampaikan penawaran. Metode penyampaian penawaran. 1. Sampul. Penawaran teknis dan harga disatukan dalam satu sampul dan dibuka bersamaan. 2. Sampul penawaran teknis dan harga disampaikan dalam sampul terpisah. 2 tahap. Tahap 1. Penawaran teknis. Tahap 2. Jika lulus teknis, lanjut ke penawaran harga. Peserta tender wajib menghadiri seluruh rapat dalam rangkaian proses tender. Apabila pimpinan berhalangan, perwakilan wajib menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi peserta tender. Dokumen penawaran akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Penawaran harga yang lulus akan dihitung HEP berdasarkan preferensi terhadap TKDN dan status perusahaan peserta tender. Peringkat peserta tender ditentukan berdasarkan hasil perhitungan HEP, di mana HEP terendah akan mendapatkan peringkat pertama. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung, seperti setelah ditetapkan sebagai pemenang dan melewati masa sanggah, panitia tender mengeluarkan surat penunjukan pemenang. Pemenang tender yang ditunjuk wajib menyampaikan penerimaan terhadap penunjukan dan dokumen kelengkapan. Jika pemenang tender tidak bersedia ditunjuk, maka jaminan penawaran dicairkan dan diberikan sanksi sesuai pedoman. Setelah seluruh tahapan selesai, proses dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Kontrak ini menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan secara sah dan mengikat. Dalam rangka pembinaan, penyedia barang dan jasa dapat dikenakan sanksi administrasi maupun finansial apabila melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi kuning, merah, dan hitam, di mana pengenaannya mengacu pada pedoman pengadaan barang dan jasa terkait. Itulah proses tender di Subholding Upstream Pertamina. Mari kita jaga integritas bersama demi pengadaan yang bersih dan berkelanjutan.